kawan-kawan, berjumpa lagi di podcast Tipo. Ya, kali ini kita akan membahas. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Iya dong, Mungkin kawan-kawan belum tahu nih. Saya mungkin ya sama teman-teman ini kan ada teman-teman baru juga nih. Kan. Perkenalkan nih, nama saya Ahmad Mufti, bisa dipanggil Mat. Saya di sini sebagai anggota. Itu di sebelah sana host juga tuh, silakan. Ayo, kenalin nama aku Sita, aku dari angkatan 2019. Di sini aku bersama kawan Mat menjadi host pada sesi kali ini. Oke, ini kawan-kawan angkatan muda ya, angkatan muda. Nah, silakan memperkenalkan diri aja dulu. Perkenalkan, nama aku Hana, aku dari Fakultas Ilmu Hukum Angkatan 2019. Sebelah sini nih. Oke, nama aku Putri Yeza, panggilannya Yeza, dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan Cipok 2021. Hobi Pargo ya? Enggak. Oh enggak ya? Pargo itu kekinian banget ya. Nama lengkap Adrianus Semarang, biasa dipanggil Masang. Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Gimana nih rasanya udah jadi anggota Cipo nih? Kan? Udah diikrarkan sebagai anggotaan Cipo, nantinya akan melekat di kalian untuk seumur hidup. Gimana? Tentu saja, pertama itu pasti senang. Pasti senang karena kita udah resmi jadi anggota Cipok. Terus, ya semoga bisa berproses untuk ngerti seluk-beluknya Cipok ke depannya. Untuk yang lain, mungkin Untuk saya, pertama itu saya rasa senang ya. karena teman-teman banyak dan bisa memperkenalkan dari fakultas lain. Teman-teman dari fakultas lain. Betul. Nana sendiri? Kalau dari aku, pertama pastinya kalau udah masih di Cipok itu seneng ya. Terus bisa kenal sama kakak-kakaknya, senior. Sempat ada kepikiran nggak sih, wah aku udah di diklat nih dan Cipo kayak gitu. Itu ada nggak pikiran kayak gitu setelah diklat gitu kamu sudah melalui proses diklat gitu, ada rasa kayak gitu nggak sih yang berbunga-bunga pikiran kayak mikirin cowok kalian atau cewek kalian gitu? Pastinya ada ya, soalnya kan Ada ya, mikirin siapa sih? soalnya kan enggak Aku kepo sih ya. kan soalnya kan seneng udah bisa ikut diklat, terus udah masuk ke anggota Cipok gitu, dari sini gitu. Oke, Oh ya, ini ya, kalian kan udah resmi ya jadi anggota Cipok. Kira-kira dari kawan-kawan sendiri kemarin kan ada acara diklat ya. Dari diklat itu gimana sih? Apa aja pengalaman yang kalian dapat itu selama Pengalaman saya itu saya mendapatkan ilmu pertama. Yang kedua itu belajarkan semua materi-materi yang ada di dalam Cipok, yaitu Ngelengkapin aja ya. Di diklat ini banyak banget yang kita ambil, apapun itu dari ilmu, dari sesama kita itu udah saling kenal. Di diklat itu yang sebelumnya kita mungkin nggak tahu satu sama lain, jadi di diklat itu kita jadi tahu kayak gitu. Terus ya ilmu yang kita dapat, fotografi, sejarah mahasiswa dan lain-lain itu lengkap dari diklat. Kalau dari Hana? Waktu diklat kan sempat kita jadi panitia. Nah di situ itu kita kayak belajar jadi berorganisasi, mulai dari kayak yang anggota jadi ada yang ketua, ada yang sekretaris. Itu kan kita yang awalnya nggak pernah jadi kayak panitia acara kita sendiri, kita udah mencoba buat jadi panitia. ini ya sih panitia juga ya, maksudnya peserta sama panitia nih dari menarik sekali. ya dari tahun-tahun sebelumnya kan Cipo sendiri itu
untuk diklat itu sudah pasti panitiaan dari pengurus nih ya. Kalian pastilah bertanya-tanya gitu, kenapa sih gitu kan, apa sih gitu kan, kenapa kok kita dijadikan panitia juga gitu kan padahal ada pengurus juga tuh ya kan. Kalian mikir kayak gitu nggak sih? Ada. Ada. Kenapa tuh? Karena kita saling menyemangat, Gimana? saling melengkapi aja, Melengkapi. melengkapi. Ya. Kami menjadi panitia, Dan juga panitia peserta. juga peserta. Kalau ini sih, ya kenapa ya kita dari pengurus ya? Kenapa kalian disuruh untuk jadi panitia juga sama peserta juga gitu kan? Nah, di dalam program kampus nih ya, di Kemenristek Dikti nih khususnya ada program yang sudah dicanangkan tuh kampus Merdeka gitu. Kita mencoba untuk metode itu untuk agar kawan-kawan baru ini bisa merasakan kebebasan atas bebas mengatur acara sendiri, bebas jadi peserta sendiri gitu kan. Jadi konsep dan tema tempat kalian yang menentukan gitu kan. Kalian yang mengkoordinir semuanya mulai dari rule ngurus perizinan ya kan. Perizinan mulai dari perizinan ke rektorat sampai mulai proses untuk acara gitu kan. Jadi tujuannya itu untuk membebaskan kalian gitu kan sebagai gimana sih gitu kan anak-anak baru sekarang ini gitu kan. Nah, khususnya di pengurusan tuh kita pengen tahu seperti berapa sih kalian gitu kan gitu. Nah, itu sih tujuannya. Mungkin ada tambahan nih dari kawan kita. Nah, iya. Kita tadi kawan tadi ya, bahwasanya kita ini kan berada di mungkin kalau di perkuliahan itu kan ada program kampus merdeka. Kebetulan dengan di Kipok sendiri kemarin ada di kegiatan kelas. Itu kira-kira tadi kan disampaikan kawan, nah kalau misalkan di kita sendiri ada sistem panitia sekaligus peserta ya. Nah, kira-kira itu gimana sih rasanya ketika menjadi menjalankan kedua posisi itu, baik kayak harus menempati posisi di antara peserta dan panitia. Kira-kira pengalaman yang mengesankan itu apa sih dari kalian? Kalau mengesankan banyak ya, terutama mungkin ini pertama kali kita jadi peserta dan panitia juga gitu. Dan pertama kali jadi panitia di kampus gitu. Sebelumnya mungkin kita belum pernah jadi panitia di sekolah gitu. Jadi pertama kali di kampus jadi kayak punya kesan tersendiri banget gitu. Baper nggak sih? Baper nggak? Kamu baper nggak? Baper. Aduh. Baper banget. Apa sih kak? Baper Baper dong. itu apa sih? Ya, Bawa itu ini dah, kan bawa ini kan perasaan itu ya. kalian kan ngusung tema nih ya kan, baper tuh. Nah, maksud dari baper itu apa sih gitu kan? Apa kalian itu udah ada kebaperan sebelumnya, ada kebaperan sama anggota-anggota Cipo gitu kan atau gimana nih Oh gitu. ya, sebelumnya ini ya kak, kawan-kawan sendiri kan belum tahu ya baper itu apa sih. Nah mungkin dari teman-teman panitia sekaligus peserta di sini ya bisa jelasin tuh apa sih sebenarnya baper itu. Bisa dong dijelasin. Oke. Yuk ceritain. Baper itu ada singkatannya teman-teman. Bukan Apa tuh baper. singkatannya? Bukan Apa tuh ini ya, singkatannya? kamu punya rasa bawa perasaan Kirain sama aku bawa perasaan sih kak Ah, itu. Apa gitu sih kan sebenarnya? mungkin anggotanya kakak aduh kakak dong mas-masnya gitu kan di Cipo itu ada yang ganteng kayak gitu kan ada Ipang juga wah itu Bayu ya kan kenapa sih kok pakai baper gitu Baper itu berani dan percaya diri. oh Iya. siap Oh, ternyata ternyata ya ya Kira itu bawa perasaan Oke. kayak perasaan bersama lawan jenis gitu. udah keburu GR saya ini Aduh, ya ternyata Sebenarnya berani ya dan guys percaya dikit. diri. Oh. Ya terus Terus apa Oke. aja tuh? Berani dan percaya diri itu kenapa sih harus Karena- mengambil tema itu? Karena kita harus mengikuti diklat itu kita berani ngomong di depan. Benar, Dan benar. Berani percaya diri harus kita ngomong di depan. Saya itu. Jadi kenapa kita ambil berani dan percaya diri?
pertama-tama itu pasti kita pengen anggota Cipok yang baru ini berani dan percaya diri buat jadi dirinya sendiri gitu. Bisa menginovasikan dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kita pengen nantinya setelah diklat kita berani dan percaya diri. Dan berani dan percaya diri kan juga saling berkaitan ya. Tentu saja kalau udah percaya diri pasti udah berani. Ih, keren nih konsep. Ternyata di balik kata baper itu memiliki Iklan, makna guys. sendiri ya. Oke, oke. Ini nggak sih boleh diceritain mungkin di dalam proses diklat itu ada timbul-timbul kebaperan gitu atau gimana sih gitu kan, mulai kamu jadi panitia kan siapa Yaiza Iya. jadi ini ya kan ketua pelaksana kan itu kan, terus Diana jadi apa bendahara ya, terus si Masang ini jadi konsumsi sama. Oh siap. Nah itu boleh diceritain nggak sih proses dari kalian ngurus, mulai dari buat surat itu gimana, perizinan itu gimana, proposal itu gimana gitu kan, terus naik di rektorat itu seperti apa gitu kan, bisa nggak sih, terus sampai proses di diklat sendiri itu apa sih yang dialamin gitu, boleh diceritain panjang lah silahkan gitu kan. Kita pertama tuh kita masuk diklat tuh dari tuh kita semua tuh pertama tuh sibuk untuk bersihkan sekret dulu, Oh siap. untuk bersihkan sekret. Yang kedua tuh kita harus hubungi rektor Warik 3 untuk memadui acara kita, ada acara kita dalam pelaksanaan diklat. Melengkapin aja ya. Terus pas pertama-tama itu kita untuk pertama kalinya kita sebagai maba itu naik ke rektorat. Pertama kali ketemu Warik 3, terus kita ngajuin proposal dan lain-lain, perizinan dan lain-lain gitu kan. Habis itu kita siapin barang-barangnya kayak gitu, terus ya yang dibilang Masang tadi itu pas acaranya kita pembukaan ada Warek 3-nya kayak gitu Pak Cip. Untuk ngurus tuh ada proses yang kendala atau apa sih di dalam proses itu? Oke. Kendalanya itu waktu itu pernah sempat ini ya, sempat disuruh undur hari. Jadi kan kita jadi kita itu tanggal 7, 8, 9 itu diklatnya. Nah, tanggal 10 itu kita ujian 2 minggu kan. Terus disuruh undur setelah ujian kayak gitu. Nah, itu sih kendalanya. Terus satu, ada lagi kendalanya. Ya gimana tuh apa tuh? Yang kedua, kendalanya itu nggak boleh tidur di kampus. Oke, siap. Padahal sebelum-sebelumnya kan juga kita kegiatannya itu pasti nginep di kampus, nggak pernah di luar kota juga kan, kayak gitu. Tapi untuk pertama kali mungkin karena COVID juga, jadi nggak boleh. Ya apa kan kayak yang mungkin yang saya tahu ya, kayak yang lainnya lah, tetangga-tetangga lainnya tuh udah hybrid gitu kan, terus soal perkuliahan udah offline online kayak gitu kan. Nah di sini juga apa mungkin kegiatan gitu kan, karena antusias KM itu tinggi gitu ya, mungkin dengan kendala-kendala seperti itu pada akhirnya kawan-kawan ini antusias harus jadi nih ya kan, ya kayak gitu kan, kalian udah ngajuin tanggal 7 ya kan, 7, 8, 9 gitu kan, udah fix ya kan, terus akhirnya disuruh mundur tapi masih bisa berjalan, itu kok bisa sih gitu, apa sih gitu. Oke. Balik lagi berani dan percaya diri ya guys. Ya oke. Jadi masih nggak jauh-jauh ya sama Iya. temanya, dan sekaligus ini Ya, adalah ya, pengimplementasian juga. Iya. Pasti Pokoknya gitu. jadi kita itu menggarisbawahi 7, 8, 9 mau nggak mau harus diklat gitu. Berani ya, berani dan Berani. percaya diri nih ya kan. Benar. Tapi kok bisa
terlaksana tuh semua agenda mulai dari rundown ya kan. Terus kalian akhirnya tidur nggak sih kemarin, tidur di sekren nggak sih? Tidur waktu itu pertama tuh, Ya gimana? kapten suruh kita ini keluar. Oh siap. Ya. Keamanan ya. Iya. Keamanan. Pertama tuh suruh pindah di dekat kampus tuh. Nggak disuruh boleh tidur pindah, di nggak kampus, usah pindah, lebih lebih tepatnya. tepatnya. Nggak boleh tidur di kampus. Nggak Terus? boleh tidur di kampus. Terus kita Keluar punya Punya insting, inisiatif. iya, Insting. Insting. Iya iya. Itu buat coba kita jalan-jalan gitu Ada ke lampu depan. gitu sih. Penting gitu kan ya. Terus. Terus habis itu kita jalan-jalan ke depan, Ah. habis itu kita pasang tenda di sana. Akhirnya kalian memilih untuk nggak boleh tidur iya. dalam kampus, berarti Jadi di luar kampus. depan kampus tuh Iya. ya. itu gimana sih kok bisa tidur di luar kampus? Artinya kan sendiri dari kampus Iya. sendiri. Kenapa kok bisa-bisanya kalian ingin tidur di luar? Karena peraturannya nggak boleh di dalam kan. Dalam. Jadi di luar boleh. Oke. Nah, Ya logis nah, aja. itu kan Logis. harusnya kan gimana sih habis acara kamu ketika kamu terus di luar ya? Nah, terus akhirnya tuh gimana? Apa kamu sampai pagi di luar atau gimana? Enggak. Jadi habis kita pasang tenda itu udah selesai nih, udah mau pasang, kita mau lanjutin rundown kita lagi gitu. Tiba-tiba Bapak Satpamnya itu diarahkan ke dalam lagi gitu. Tiba-tiba kayak kasih izin gitu. Iya. untuk masuk ke dalam kampus. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Kasihan gitu ya kan. Tidur. Ya, Mungkin mungkin satpamnya juga baper kali ya. Empati, Heeh. kasihan sama mahasiswa kan saya kali ya tidur di luar, Iya, kita nggak betul. pernah ngasih fasilitas mungkin ya. Ya tidur di luar ya. Kita kuliah aja kita bayar. Kelihatan apa ya kalau kayak wah pinggir jalan kan depan kampus jalan pas tuh ya. Iya. Pinggir jalan pas tuh. Akhirnya buka tenda di sana ya kan. Kayak ini aja saya inget demo itu kan yang masang banner gitu kan. Saya menolak apa gitu kan. Itu sih ya keren juga sih, berani dan percaya diri nih, balik lagi nih ya kan. Aduh baper juga sih lama-lama saya ya. Ya untuk apa namanya, ada nggak sih kesan kalian itu mengikutin apa sih yang didapatkan ketika di dalam proses diklat itu, terus yang mungkin dalam proses itu timbul nih kebaperan yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu kan. Pesan kita mengikuti kelas tuh, pertama tuh mereka mengajari materi semua. Materinya tentang- apa aja sih itu? Materi fotografi, Oke, fotografi, materi menjadi pemimpinan, kepemimpinan, siap. materi yang kedua itu filsafat, Filsafat, oke. Terus materi Sejarah gerakan Gerakan mahasiswa. sejarah gerakan mahasiswa, oke, SGM ya. Oh, Revolusi pendidikan. revolusi pendidikan, analisis ya. diri, Analisa diri, Hmm. ansos ya, ansos. Ya. Ternyata banyak ya materi-materi Banyak. yang didapetin selama 3 hari. Dari materi-materi itu menurut kalian ketika diaplikasikan nih dalam kehidupan kalian gitu kan. Kayak misalnya contoh nih ansos nih ya, analisa diri gitu, analisis sosial gitu kan. Nah itu gimana sih kalian menyikapin sosial, mungkin kalian punya saingan nih sama pacar kalian gitu kan ya kan, wah ini gila nih ada saingan baru nih, ya udah kita pakai ansos dulu nih ya kan, kayak gitu kan ya kan, biar kena nih ya kan. Apa kayak gitu bisa diaplikasikan selama kalian mendapatkan materi-materi? Ada nggak sih, ada nggak? Hampir semua materi itu bisa kita aplikasiin ke kehidupan sehari-hari sih. Kayak kepemimpinan organisasi itu juga di Cipok sendiri itu juga nggak fotografi aja, kita juga belajar organisasi, itu juga udah
udah nerapin itu gitu. Terus sejarah fotografi kayak gitu, teknik-teknik fotografi, kayak analisis diri gitu, analisis sosial, apalagi kan kita pasti aja ada masalah gitu, pasti udah make Di analisis lingkungan sosial. kalian gitu ya. dan menjadi pemimpinan, Kepemimpinan ya. Memimpin diri sendiri gitu memimpin diri ya. sendiri. Pikir, gitu ya. Ada pesan lagi yang mungkin saya dengar nih dari kawan-kawan juga malam-malam saya. Asik, Apa asik. nih Malam kesayangan? saya. Aduh. Wah, waduh, wah ini siapa sih gitu kan? Malam Akhirnya aku GR nih ya, GR nih ya. Kesayangannya siapa? tuh? Kesayangan Malam gimana sih? kesayangan. Iya, bisa dijelasin nggak apa tuh? saya itu pertama itu mereka suruh kita menjelaskan materi ulang. Oh siap. Iya, mereka suruh mereka bangun kita jam-jam 12. Disayang atau gimana? Disayangi. Sayang parah Disayang, ya. disayang Waduh. parah. Berarti bangunnya dengan cara sayang bangun gitu. Iya. Hmm. Aduh, aku merinding aku jadinya. Iya, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? Bangunin, habis dibangunin diapain tuh? Habis dibangun mereka tanya materi-materi yang Diarahin kita dulu pelajari. nggak sih? Diarahin dulu ke tempatnya, lapangan gitu. Terus dibelai, asik. Anjir, iya. Dibelai. Kan disayang nggak sih? Dibelai anjir. Aduh, dibelai. Iya. Terus akhirnya timbul sayang gitu. Iya kan, Gimana, jadi gimana? makanya namanya malam kesayangan. Sampai timbul Mm-mm. ngungkapin gitu, akhirnya ada kesedihan gitu atau Iya, ada gimana? yang nangis juga sampai Ada yang saking nangis. ininya senengnya disayang gitu loh. Ada yang baper juga. Ya baper itu ya, Ada yang baper baper ya, juga. berhasil Dapetnya ya. sampai Iya. gimana sih tuh Aduh. kalau mana dirasain? Bapernya tuh teman Dika tuh teman dia baper juga dengan kata-kata senior tuh dia baper. Terus langsung dia ambil tas langsung pulang. Oh ya ada, heeh. Gitu. Sampai gimana tuh dia pengen pulang, ya udah mas saya Iya. ini ya izin pulang, nanti saya bawa serahan gitu atau Karena gimana baper sih? itu. Atau nanti saya lamar mas. Gimana sih kancanya lamar mas ya? Mungkin ada gitu ya kan. Iya. Itu sih yang paling berkesan selama di Klat ya guys. Paling berkesan ya. Paling berkesan. Itu yang paling seru. Paling seru ya. Garis bawah guys, paling seru. Malam kesayangan. Oh, kesayangan gitu ya. Malam kesayangan. Sayang belai gitu kan. Terus kakaknya juga suaranya lembut banget gitu pas itu. Gimana? Suaranya lembut banget. Heeh. Lembut ya. Pas malam kesayangan tuh. Kayak ibaratnya tuh di kuping tuh assalamualaikum dulu gitu, saking sopan banget. Langsung Mm-mm. gitu ya. Rasa ya. Iya. Ini nih calon gua nih gitu kan. Aduh. Enggak sampai begitu sih. Enggak sampai begitu. Kebaperan itu guys Oh namanya. iya. Nah, ini Baperan kan ya. berkaitan sama acara kalian ya, tentang malam kesayangan tadi ya yang paling berkesan. Nah, sekarang ini kan teman-teman baru di sini sudah menjadi anggota K-pop. Nah, kira-kira dari angkatan baru ini apa sih pengalaman yang didapetin dari setelah menjadi anggota? Kan kalian sendiri kan di sini udah merasakan ya proses selama di K-pop dari mulai kemarin itu ikutin kegiatan hunting, ikuti kegiatan diskusi foto, terus ada lagi kegiatan diklat ya yang kemarin kalian jadi panitia juga jadi peserta. Aduh keren abis sih gitu. Nah kira-kira kalian di sini ini enggak sih punya perasaan atau punya pengalaman dalam mengikuti proses kaderisasi? Pengalamannya banyak banget ya, apalagi pas kita diklat itu paling kerasa gitu pengalamannya gitu loh. Wah, Dari awal sampai akhir gitu. Banyak banget sih yang kita Pengalaman yang kita dapat. Mungkin kita dapat banyak dari kakak. Ini. kalau ini rasa yang kalian dapetin setelah jadi anggota itu kayak gimana sih? seneng Udah banget. tahu kan? Wah, seneng banget. Disiram pakai Seneng air. banget. Seneng. Iya. Tidak pakai apa? Air. Air. Oh, Iya. di Pas Di- pengukuhan air. itu loh. Oh, pas dikerarkan Iya. gitu ya. Oh.
Ya emang ini sih diklat itu di Cipo ya khususnya itu memang konteksnya itu sangat sakral gitu kan, makanya untuk pengikraran karena calon anggota ya kan yang sekarang kalian menjadi anggota muda itu akhirnya keanggotaan ini akan melekat nih seumur hidup gitu ya, dan kalian akan merasakan hal yang wah ini cipok saya nih, ini cipok cipok aku nih ya kan, maksudnya bukan cipok cipok yang itu ya, tapi ya ini cipokku nih gitu. Jadi apapun kendalanya gitu kan di dalam proses di cipok itu yang kalian akan mengalami itu, kalian akan menghadapi itu dan itu akan berskala berkelanjutan gitu ya, continue kayak gitu. Ya itu sih kenapa saya bilang ikat itu sangat sakral gitu kan, dan kamu sendiri eh, kalian sendiri itu mengadakan diklat itu ya jangan sampai gagal nih, jangan sampai mundur kan kayak gitu. Nah itu kalian saya rasa udah mendapatkan proses-proses kayak gitu, tapi ya sekali lagi nih selamat datang aja sih di rumah kita Cipo ya itu. Nah, ini kan kesempatan baru ya bagi kawan-kawan muda, karena setelah acara diklat, sebenarnya ini adalah sebuah gerbang baru untuk kalian. Karena mungkin kawan-kawan di sini ngerasain pusing atau ngerasain kesusahan, karena waktu itu banyak ya yang rasa ngeluh, sambat, Iya. ya kan? Iya, Yang bener rasain banget. juga kan. Nah, itu menurut sebenarnya itu bukan hal yang biasa sih bagi kita semua, apalagi teman-teman pengurus ya. Namun karena tadi kalian kawan-kawan sini sudah punya tujuan, sudah punya gambaran ke depannya, kalau ikut kegiatan organisasi itu harus benar-benar dipikirkan, terutama di TikTok sendiri. Kalian sudah mengetahui apa yang akan kalian lakukan di sini. Dan ketika saat ini tuh bukan hal yang apa ya, ibaratnya tuh bukan hal yang sebentar, tapi kalian setelah ini akan ada proses yang panjang. Ya Itu itulah sekilas untuk pembahasan diklat ya, konten diklat kawan-kawan baru, dan ya selamat datang juga di kawan-kawan anggota muda yang sekarang ini. Semoga kalian terus konsisten untuk belajar, terus mengutamakan kedisiplinan gitu kan, menambah kapasitas diri, terus menambah kapasitas diri gitu kan, terus berproses itu aja ya. Kawan-kawan udah selesai nih waktunya podcast nih ya kan. Eh, jangan lupa sih ya kan, subscribe lah, subscribe gitu Subscribe lah, guys. Coba sih subscribe dong, subscribe subscribe ya, channel kita. subscribe Like, channel kita komen. ya kan, like, komen, subscribe gitu kan. Kalau nggak disubscribe ya gua dobrak nih ya kan, Aduh, kayak gitu ya. Terusnya ya orang-orang kayak sebelah lah ya kan, di atas subscribe lah intinya gitu kan ya kan. Ya udah sekian nih. Eh, Sampai jumpa lagi pada channel selanjutnya kawan-kawan. Terima kasih. Saya tutup. Oke. Thank you Oke, semuanya. semangat. Sukses.